Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ketemu lagi dengan Bung Fahri. Kalau sudah ketemu dengan Bung Fahri, ceritanya enak sekali. Ya, kenapa? Kami lepas penat sore hari ini ketemu nih di salah satu sudut kota Medan. Kopi Raci ya? Apa Raci Kopi? Raci Kopi. Raci Kopi namanya. Kami mendapat ruangan khusus untuk bincang-bincang, tapi untuk lebih mudahnya, lebih enaknya mari kita dengarkan langsung siapa Bung Fahri dan apa ceritanya tentang Pen Network untuk saat ini menurut pendapat pribadi Bung Fahri. Oke, kita lanjut ya. Bung Fahri, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini jumpa lagi kita. Ini, gitu. Karena kita kadang-kadang dipengaruhi oleh orang-orang yang sebenarnya a priori dengan apa yang kita lakukan. Bahwa itu kan scam, oh itu kan nggak jadi kan, open minded gitu kan. Ya, berarti itu udah nggak benar gitu kan. Betul. Ya hidup ini kan pilihan. Betul. Pilihannya kalau kita mau ngerjakan, kita kerjakan. Kalau nggak mau kita kerjakan, tinggalkan. Setuju. Itu aja kan kuncinya. Tetapi ada juga beberapa teman-teman pionir ini ya, kadang-kadang saya sedih melihatnya ya. Ini terpaksa saya ulang-ulang inilah. Yang mungkin sumbunya sumbu pendek, begitu kena percikan api, padahal bukan api, hanya percikan api, langsung nyambar marah. Berkelailah suami istri di rumah. Kita tanya sama Abah dulu, datang dia ke rumah, ada apa? Saya bilang, ini Bah, istriku rencananya mau berangkat ke Surabaya. Mau ngapain? Di Surabaya sudah siap untuk barter dengan emas. Istriku mau ngambil lebih kurang 10 kilo Bah. Kami jurus terang aja nggak ada uang, kami pinjam uang tetangga, uang family semua. Dia mau berangkat naik pesawat ke sana, mau beli emas. Terus saya bilang, tahan dulu, itu nggak betul. Kembalikan uang yang kalian pinjam semua. Kalau itu memang benar, ini semua berita di Facebook, di Instagram, sudah itu semua beritanya. Bisa ditukar dengan emas. Gitunya, Bah? Iya. Jadi saya kembalikan, Bah. Kembalikan. Jam 10 malam juga datang. Cobalah mungkin kalau nggak jumpa dengan kita yang bisa memberikan penjelasan seperti itu, dia sudah ngutang kemana-mana. Dan ada lagi kejadian satu, dikabarkan tanggal 25 Desember open mainnet. Yang ada di benak pikirannya pasti cair, sekian miliar. Dia pergi beli mobil kredit, dengan harapan nanti tanggal 25 Desember open mainnet dia bayar. Itu sudah terlaksana, coba bayangkan sekarang, sudah tanggal 25 Desember, sudah lewat 2 bulan yang lalu, masih belum jelas. Jadi inilah bagaimana caranya kita buat ya, agar teman-teman bisa berpikir lebih positif, tidak semata-mata bergantung hidupnya kepada open minded, karena masih ada pekerjaan lain. Kalau dia memang datang, itu rezeki kita. Gimana menurut Bung Fahri? Ya salah satunya gini, ya mungkin melalui media ini mungkin saya berharap bukan harapan ini bukan harapan palsu. Tetapi semuanya itu sedang berlangsung, sedang berjalan, sedang berproses. Karena semuanya masih dalam berproses dan prosesnya itu tidak bisa kita cawe-cawe. Karena kita sendiri nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Betul. Tetapi kalau masih percaya, lakukan. Kalau nggak percaya, tinggalkan aja. Satu. Yang kedua, yang percaya dan masih mau melakukan, mari sama-sama bisa kita meredam. Head speak, ya. Kemudian menimbulkan ketidakharmonisan di antara sesama pionir, sering ribut, ya komunikasi sedikit salah, terus kemudian saling ngantam lah. Ini kita ini membentuk komunitas, tujuannya lah untuk kebersamaan, bukan mencari permusuhan. Kalau tujuannya mencari permusuhan, ya satu musuh itu nggak cukup. Ya. Terlalu banyak. Satu musuh itu terlalu banyak dibandingkan 1000 punya teman. Susah kita. Sekarang kita mencari satu teman baik aja susah. Kalau mencari 1000 musuh itu paling gampang. Nah, itu yang harus kita samakan pemahaman kita. Jadi kegaduhan ya lebih bagus kalau kita memang nggak cocok, ya sudahlah saya nggak. Diam aja, lebih banyak dia mengamati. Kalau ingin nggak cocok misalnya, sebenarnya saya juga punya keinginan tapi juga nggak cocok dengan apa yang disampaikan, ya sudah saya diam aja deh, pengen lihat nanti hasilnya seperti apa gitu. Amatin saja. Just wait and see. Betul. Nah, kemudian kalau kita ingin berkontribusi karena kita punya keinginan untuk menambah referral kita, ya bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab terhadap referralnya, jangan ditinggal pergi begitu saja sehingga mereka hilang kendali,
hilang tempat di mana mereka bisa mengadu. Satu, hilang kendali. Kemudian yang kedua, merugikan pada diri kita sendiri. Betul. Mungkin yang dapat bonus-bonus sama kita, ya nggak akan bisa kita terima, karena referral kita nggak bisa kita kendalikan. Karena banyak di dalam proses-proses nanti. Contoh misalnya kita mau daftar di PCM Mall, itu ditanya macam-macam segala macam. Apakah harus kita lakukan misalnya kan? Sama siapa kita bisa tanya? Kalau bukan orang yang terdekat yang mengajak kita. Nggak mungkin saya misalnya nanya sama misalnya yang di Jakarta. Misalnya Pak Ahmad Mustafa tadi, Pak Ahmad, ini Abah Safwan nggak ada. Saya nanya sama Pak Ahmad deh. Dalam saya bertanya pasti ada rasa sungkan, karena saya nggak mengenal secara personal dengan dia. Dan kita nggak berani mendebat kalau kita nggak setuju. Nah tapi kalau saya ketemu dengan Abah, karena kita sehari-hari ketemu, ya kalau perang mulut itu hal yang biasa. Mengejek saling biasa. Nah pada saat itu mungkin kan ada kedekatan emosional. Nah disitulah kita bisa menyamakan persepsi. Ya ini menurut saya sih yang perlu kita bangun sehingga benar-benar bahwa tanggung jawab itu adalah apa yang ada di dalam punya kita ini yang berkontribusi terhadap total koin yang diterima, berarti kita harus bertanggung jawab dengan mereka. Kenapa kita bertanggung jawab? Kalaulah mereka nanti nih, yang di angka yang di atas itu, yang ada ratusan, ada yang ribuan, ya, kalau kita namanya mainnet yang bisa diverifikasi itu hanya katakanlah mungkin kalau totalnya ada 1000, mungkin cuma ada 100 buat kita secara personal kan. Tapi kita kan pingin 1000 itu yang menambahkan di 100. Jadi 1000 artinya 900 lagi itu akan kita ambil. Yang ambil itu merupakan kontribusi siapa? Kontribusi referral kita ini tadi. Lah gimana tanggung jawab kita terhadap referral kita? Sementara kalau mereka misalnya tidak mengklik petir, tolong diklik tuh punya lu nggak aktif. Kita mengingatkan. Menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan. Yang mengingatkan sama yang diingatkan. Betul. Nah itu harusnya kan tanggung jawab kita. Jangan diserahkan ke orang lain dong. Betul. Jangan dilepas begitu aja. Jangan dilepas ke orang lain. Jadi kalau teman-teman mau protes, mau ribut, mau segala macam, tanyakan dulu sama upline-nya. Kalau misalnya upline-nya nggak bisa jawab, upline itu harus tanya ke atasnya lagi. Sampai kemana orang yang paling mumpuni bisa menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Nah itu menurut saya, jadi ambillah tanggung jawab ini masing-masing, ya, karena kita kalau saya secara pribadi itu merupakan tanggung jawab moral. Makanya supaya nggak banyak tanggung jawab moral saya juga nggak mau banyak punya referral, nggak mau. Ya kalau kita punya referral 400, bagaimana kita mengkonsolidasikan orang 400? Nggak mungkin. 10 aja kita ngatur orang udah susah. Betul. Makanya lebih enak itu urusannya di antara apa? Di antara lingkungannya cuman katakanlah mungkin radiusnya 10 kali 10 aja. Ya misalnya rumah lah minimal. Satu keluarga aja. Satu keluarga. Kalau ada punya keluarga yang lain, kita pegang satu, itu urusan dia belakangnya. Dia harus bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Jadi istilahnya kita tidak terlalu kemaruk untuk mendapatkan referral banyak supaya total koin kita jadi gede gitu ya. Tapi kita nggak punya tanggung jawab. Teman-teman kita saya salut ya. Referralnya mungkin terlalu banyak. Koin fee-nya sudah 100.000 lebih. Gila kan? Wow. Tapi yakin dan percaya yang masuk ke dompet walletnya nggak sampai segitu nanti. Tak sebanyak itu. Bisa dapat 10%-nya aja sudah bagus. Ya mungkin ya dari 100 koin fee 100.000 koin fee 10% berarti 10.000. 20.000 lah ya. Masuk ke dompet wallet. Itu mungkin gitu. Ya. Mungkin sementara inilah bincang-bincang kami dengan Bung Fahri. Bung Fahri terima kasih ya. Terima kasih Pak. Untuk pencerahannya sehingga teman-teman bisa dapat berpikir ke depan ya. Kita tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada CoinKey atau Pay Network, biarkan dia berjalan dengan sendirinya. Karena segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Kita tetap aja mengerjakan pekerjaan rutin kita, karena itulah pekerjaan pokok yang harus kita lakukan untuk menafkahi keluarga. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada teman sahabat Pay Network dimanapun berada. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.